Meski sudah berlarut-larut kasus korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyeret Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Lanyala Mateliti seakan berjalan di tempat. Kasus terus tertahan di pra-peradilan yang artinya belum sampai ke substansi kasus. Kontroversi kasus kemudian berujung pada saling tuding antar institusi penegak hukum. Ada apa ini? Benarkah ada unsur intervensi di balik kasus dari Lanyala ini? Kami akan membahasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini, Togar Manahanero, anggota tim advokasi Kadin Jawa Timur. Selamat malam. Pak Togar, terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia, dan kemudian Khudri Sitompul, akademisi hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Khudri. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Tapi kami juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kami sudah berupaya untuk mengundang dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tetapi menolak untuk bergabung, berbincang bersama di forum pada malam hari ini. Sebelum kita mulai Pak perbincangan ini, saya ingin menyampaikan beberapa kutipan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena sudah menolak tadi untuk bisa bergabung bersama, tapi saya ingin menunjukkan beberapa kutipan pernyataannya di media online Detikcom yang kami munculkan saat ini. Ini disebutkan bahwa mana bisa tersangka diwakilkan, emang anaknya bisa masuk penjara mewakili bapaknya. Aneh nih, hukum di Indonesia sudah diobok-obok. Kita lihat pernyataan selanjutnya. Masih dari sumber berita yang sama. Itu juga nggak benar, masa DPO mengajukan pra-peradilan. Dia harusnya ada di Indonesia dong, jadi nggak benar itu semua. Diterima lagi oleh pengadilan. Saya ingin bertanya ke Pak Togar, apa tanggapan Pak Togar tentang hal ini? Sebetulnya Pak Marul yang jadi Kajati ini yang kita tidak ngerti cara berpikirnya sebagai seorang jaksa. Kenapa demikian? Anaknya, saudara Nyala itu bukan mempersoalkan materi perkaranya. Dia hanya memberikan kuasa kepada kita untuk membawa ke pengadilan terhadap bapaknya. Itu hukum acara. Mempertanyakan kenapa orang tua saya yang menurut putusan pengadilan telah tidak boleh disidik lagi, kenapa dikeluarkan surat penyidikan. Nah, jadi menggugat itunya bukan soal kasusnya? Bukan soal kasusnya, menggugat itu. Nah, kenapa seperti itu? Jadi atas nama anaknya atau anaknya mengajukan sendiri nih? Anaknya memberikan kuasa kepada kita bahwa ada penyidik Kejaksaan Tinggi menetapkan ayahnya sebagai tersangka. Sementara anaknya juga tahu bahwa ada putusan pengadilan, lalu mengajukan ke pengadilan. Apakah bapak saya itu masih bisa ditersangka? Karena ada putusan ABCD, ada putusan pengadilan tanggal 7 Maret, ada putusan pengadilan tanggal 12 Maret tentang peradilan, yang intinya mengatakan bahwa saudara Nyala tidak sah di tempat dibuat sebagai tersangka. Bahkan penyidikan terhadap kasus dana hibah tidak sah disidik. Karena apa? Ketika kita membuat pra-peradilan, semua berkas yang menyangkut substansi kita bikin sebagai alat bukti. Alat bukti itu kenapa? Apakah memang Kejaksaan Tinggi masih layak menempatkan saudara Nyala atau menyidik dana hibah ini untuk disidik oleh kejaksaan lagi? Jadi bukan substansi kasusnya Lanyala? Tidak. Artinya ini kemudian misalnya Kejaksaan Tinggi tidak perlu lagi sebenarnya menunggu, karena kan sebelumnya kan selalu dibilang Kejaksaan Tinggi harusnya berhenti dulu karena proses pra-peradilan masih jalan. Artinya ini kan di luar berarti yang dilakukan anaknya Lanyala. Ini saya juga heran lihat saudara Maruli yang Kejati ini. Logikanya berpikir sudah tidak ada. Orang pengadilan sudah mengatakan dana hibah tidak sah untuk disidik. Saudara Nyala tidak sah sebagai tersangka. Itu putusan pengadilan. Tapi dia masih menyatakan saudara Nyala tersangka. Saudara Nyala tersangka, mengeluarkan sprindik. Di mata hukum di Republik ini, tak satu pun yang bisa mengatakan Nyala tersangka, kecuali Marulito sama Kejaksaan Tinggi toh. Kasusnya misalnya disebutkan ini dalam konteks TPPU yang sekarang? Nah, itu juga termuat di dalam putusan pengadilan 7 Maret. Bahwa dana hibah Kadin, termasuk TPPU, tidak boleh disidik lagi, tidak sah disidik. Itu jelas tertera, dan itu dibaca oleh Kajati saudara Maruli. Lalu kenapa Maruli masih tetap membuat tersangka? Apakah Maruli ini masih taat nggak terhadap hukum di Republik ini? Atau dia mempunyai emosi yang yang apa istilahnya, tidak semestinya gitu, tidak terkontrol maksudnya, tidak terkontrol emosional, ya kan? Atau saya nggak tahu, tapi belum pernah saya lihat ada jaksa tinggi di Republik ini se-emosi dia ini. Baik Pak Khudri, bisa tidak kemudian misalnya dalam kasus ini anak dari Lanyala Mateliti mengajukan pra-peradilan
untuk ayahnya? Kalau menurut pasal 79 KUHP, Iya. yang berhak mengajukan pra-peradilan untuk sah tidak sahnya penangkapan, penahanan ini, Penetapan tersangka yang terbaru ya. itu orang yang bersangkutan Harus dirinya sendiri atau keluarganya. Oh bisa keluarganya Itu bisa jelas di dalam pasal 79 itu jelas diatur bahwa keluarganya bisa gitu loh. Nah, memang di dalam pasal 79 ini kan mesti dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya yang menyatakan objek penetapan tersangka itu menjadi objek pra-peradilan. Ya, tapi pasal 79 itu kan memang tidak menyebutkan ada, karena memang waktu itu kan dia belum ada diatur. Jadi harus dibaca pasal 79 itu untuk penetapan tersangka juga boleh diajukan oleh yang bersangkutan ya sebagai tersangkanya atau keluarganya gitu. Jadi saya kira sih nggak ada masalah. Saya kira jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tadi saya kira ya tidak sesuai. Saya tidak bilang tidak sesuai dengan peraturan peraturannya gitu loh. Karena memang anaknya yang dalam hal ini adalah keluarga dia berhak mengajukan pra-peradilan begitu. Nah ini kan begini, supaya publik tahu bahwa ini kan pra-peradilan ada 2 kali. Yang sebelumnya yang disebutkan oleh saudara Togar ini ada kan disebut ya kan bahwa kasus yang menjadi masalahnya pokok perkara itu dinyatakan tidak boleh lagi disidik karena itu dibilang perkaranya sudah selesai dan di dalam perkara itu artinya sudah tidak boleh lagi itu penetapannya gitu loh. Memang kan secara letterlek itu tidak ada yang menyatakan penyidik ya dalam ini penyidik dalam ini kejaksaan tidak boleh mengajukan pra-peradilan, tapi secara secara kata-kata, secara letterlek itu memang tidak ada. Tapi kan ada logikanya. Logikanya itu kalau misalnya pengadilan untuk sudah menyatakan tidak boleh, ya mestinya tidak diajukan. Andai kata, saya tidak berandai-andai ya. Andai kata ini diajukan terus pra-peradilan, ya kan? Nah, nanti saya kira penasihat hukumnya itu akan menggunakan putusan pra-peradilan Lanyala yang sebelumnya yang menyatakan sebenarnya penyidik itu tidak boleh gitu. Tidak boleh melanjutkan kasus ini lagi. Tidak boleh melakukan penyidikan lagi gitu loh. Ya jadi saya kira menurut saya tidak. Tapi bahwa ini kemudian perdebatannya adalah masih belum masuk ranah substansi perkara, masih soal proses hukum acaranya saja. Loh, kan di dalam putusan pra-peradilan sebelumnya yang dalam ini dinyatakan kasus dana hibah itu yang menyebabkan ini dengan tersangkanya Lanyala tidak bisa lagi disidik lagi itu loh. Jadi sudah tutup harusnya di sana. Mestinya sudah selesai. Tapi katakan karena KUHP itu tidak mengatur, dibilang tidak boleh lagi itu ya karena secara kalau dilihat tetapi secara logikanya itu kan mestinya ya putusan ini nanti ya percuma nanti kalau dibawa lagi nanti ya hasilnya akan pra-peradilannya akan dikabulkan. Nah kuncinya itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kajati itu adalah anaknya nggak boleh, yang boleh yang bersangkutan ya kan itu yang menurut pendapat saya undang-undangnya bilang boleh. Boleh, baik. Sebelumnya ada komitmen dari Pak Lanyala begitu dengan timnya bahwa ketika menang pra-peradilan yang pertama akan segera kembali ke tanah air. Apapun yang terjadi sekarang begitu Pak, mungkin sudah muncul ditersangkakan lagi, lalu kemudian mengajukan pra-peradilan lagi. Kapan kemudian komitmen itu akan dipenuhi? Kapan Pak Lanyala akan kembali pulang? Untuk kemudian seperti yang terkait dengan disampaikan oleh Pak Maruli tadi, Kajati Jawa Timur, menyebut bahwa DPO, orang berstatus DPO harusnya tidak bisa mengajukan pra-peradilan begitu Pak Togar. Kita tahan dulu Pak Togar. Kita break terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung menyebut sejumlah kejanggalan dalam putusan sidang pra-peradilan sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam perbincangan dengan kami beberapa waktu lalu. Karena kami melihat banyak kejanggalan hakim di dalam memeriksa pra-peradilan ini. Contohnya, salah satu contoh saksi fakta kami ajukan, tetapi ditolak oleh hakim. Padahal ada pra-peradilan sebelumnya, ada 2 perkara, di pengadilan Surabaya juga, kami mengajukan saksi fakta, diterima oleh hakim.
Tapi kenapa dalam peradilan kasus Kadin ini ditolak? Nah, lalu semua bukti-bukti yang kami ajukan tidak ada yang dipertimbangkan oleh hakim. Lalu hakim telah masuk di dalam materi perkara. Di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ini tidak ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum. Ini sudah masuk materi perkara. Seharusnya hakim tidak boleh memberi kesimpulan. Karena pra-peradilan adalah masih administrasi. Saat tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, bukan materi perkara yang disimpulkan. Nanti di pengedilan tipikor itu dibuktikan. Dan kami sudah mempunyai lebih dari 2 alat bukti, sehingga kami menetapkan Lanyala sebagai tersangka. Kami sudah memeriksa saksi sebelum Lanyala kami tetapkan sebagai tersangka. Ahli, surat, kami punya semua. Baik. Oke. Dan banyak kejanggalan-kejanggalan lain dalam peradilan itu. Baik, baik Pak. Nah, dan Lanyala ini belum mengembalikan kerugian negara yang katanya sudah dikembalikan. Tidak ada disetorkan ke bendahara Kadin maupun ke rekening Kadin. Ya. Artinya Jadi begini Pak. ece aja semua itu. Ya. Ya, itu seperti yang saya tanyakan begitu, Pak Kudri. Coba Pak Kudri menilainya seperti apa? Ya, Hakim masuk pada materi perkara lalu menyimpulkan bahwa kasus ini seolah tidak boleh disidik lagi begitu. ya ini kan menjadi debatable ya, menjadi perdebatan apakah ini perkara atau tidak. Karena yang disangkanya itu kan menyangkut perkara yang sebelumnya. Perkara ini kan perkara yang sebelumnya ini kan bukan perkara Pak Nyala yang dikatakan bukan perkara yang baru. Ini yang disangkutkan dengan perkara yang lain. Ya. Perkara yang lain itu sudah inkrah. 2012. Yang kasusnya ada Punggus Kadin itu, ya kan? Ya. Di dalam perkara yang satunya itu, di dalam itu ada agak sedikit teknis. Dia tidak menyebutkan di dalam penyertaan, deal naming, ya itu ada bahasa istilah penyertaan. Di dalam masalah perkara yang pertama itu saudaranya Lanyala tidak disebutkan sama sekali di dalam perkara yang perkara yang sana gitu loh, ya kan? Dan ini sudah inkrah, ya kan? Dan ini sudah sudah uang dendanya sudah ini gitu loh. Nah, tapi itu terkait tersangka lain begitu. Nah, sekarang ada perkara baru yang dihubungkan dengan perkara yang lama, ya kan? Perkara yang lama itu tidak ada yang saya katakan tidak menyebutkan sebagai sebagai orang yang ikut bersama-sama atau misalnya orang yang memerintahkan atau orang yang memberi perbantuan, penyertaan. Itu kan di sana tidak ada, ya kan? Tapi kalau ada itu bisa. Yang bisa ini. Nah, dan ini saya kira Pak Kajati itu juga mungkin bacanya agak pelan-pelan. Yang dibilang tidak kerugian negara, sini sudah inkrah gitu loh. Ya kan ini perkara udah selesai, ini kan udah dibayar kerugian negara yang jadi bukan kerugian negara yang perkara, karena kerugian negara itu yang di ini sudah dibayar oleh perkara yang lama gitu loh. Kok sekarang misalnya nanti misalnya kalau misalnya Pak katakanlah ya Pak Nyala itu diadilin lagi dalam perkara terus dia membayar lagi harus bayar uang ganti rugi dan denda, berarti negara dapat untung dari perkara double ini. begitu ya, bukan uang rugi gitu lagi ya. Itu yang dimaksud oleh ini ya. Itu bisa membaca seperti gitu loh. Baik, Pak Togar, bagaimana Anda melihat jawaban dari? Nah, beliau itu mengkomentari tentang proses persidangan. Kajati ini tidak hadir di persidangan. Tapi saya nggak ngerti apa yang didengar sama dia dari anak buahnya di persidangan. Memang harus hadir? Nggak harus, ada kuasanya. Tapi begini, ketika termohon, jaksa itu mengajukan saksi. Saksi itu adalah orang penyidik Kejati. Lalu ditanya oleh majelis hakim, tunjukkan kepada saya undang-undang yang memperbolehkan dari Kejati menjadi saksi, karena itu menurut undang-undang kejaksaan ini adalah satu kesatuan. Nah, tidak bisa ditunjukkan pasal itu. Hakim berapa kali mengatakan, tunjukkan kepada kami dasar hukumnya bahwa saksi yang saudara maksud bisa bersaksi, karena dia adalah jaksa penyidik. Tidak bisa. Tidak bisa ditunjukkan karena mungkin karena sudah mulai masuk materi perkara. Bukan materi perkara. Karena apa dasarnya? Misalnya dia termohon, dia pelaku, dia pula bersaksi. Kenapa nggak sampaikan aja pikirannya dari termohon? Ya kan? Nah, tidak bisa. Lalu dia mengatakan,
jaksa yang hadir sebagai pengacara itu mengatakan, kami mohon Pak Hakim, tidak disumpah pun tidak apa-apa. Lalu apa artinya bersaksi tanpa disumpah? Lalu dikatakan, kami hanya hendak supaya diketahui oleh umum. Itu nyata-nyata. Lalu apa maksudnya? Hanya ingin memprovokasi rakyat, membuat hal, menceritakan seolah-olah negatif tentang saudara Nyala. Lalu yang kedua, dia katakan sama dia bahas substansi. Pra-peradilan tidak ada membahas substansi. Tetapi ketika pra-peradilan kita berikan sebagai barang bukti tentang materi perkara materi perkara utama yang sebelum yang dimaksud tadi Pak Hudri itu sebagai barang bukti. Itu nggak diperiksa tapi dilihat loh di sini sudah pernah dibicarakan semua, di sini sudah pernah dipertimbangkan semua, apalagi yang saudara pertimbangkan. Untuk kasus yang lama maksudnya itu ya. Artinya dana hibah itu telah komplit di BAP semua pihak, ada menyangkut AIPO, ada menyangkut dibilang transfer, ada menyangkut pengembalian dan diakuin oleh dua wakil ketua, betul saya telah terima duit itu dan telah saya kembalikan. Itu yang sudah diproses hukum yang terakhir. Nah, itu sudah menjadi barang bukti. Jadi pra-peradilan tidak membahas barang bukti. Tapi dia melihat bahwa telah pernah dibicarakan. Kenapa lagi saudara bicarakan? Nah, oleh karena itu Kajati, memang kalau jabatannya Kajati orang melihat seperti sudah tahu hukum. Saya ingatkan Kajati, saudara harus bicara benar-benar profesional seperti hukum proporsional. Karena omongan saudara sebagai Kajati akan mempengaruhi pendapat masyarakat luas. Ini menjadi begini, menjadi apa yang diterangkan oleh Pak Togar ini menjadi kemudian, ya kalau begitu kenapa tidak datang saja Pak Lanyalanya kemudian untuk secara lebih Nyala jelas. tidak datang karena terancam hak ajasinya. Sudah jelas-jelas dia tidak tersangka. Tetapi kejaksaan mengatakan dibikin lagi tersangka dan akan kami tangkap, akan ditahan. Itu Ada pernyataan itu memang. Kalau misalnya dibilangkan kami tangkap atau misalnya paspornya sudah diapain, sudah di apa istilahnya lagi dilarang keluar negeri atau segala macam, itu kan ada perampakan hak asasi. Nah, saudaranya lah klien saya itu mempertahankan hak asasinya terhadap arogansi dari Kajati ini. Sudah jelas-jelas pengadilan mengatakan saudara Nyala tidak sah menjadi tersangka. Tapi masih dibikin lagi tersangka, lalu akan ditahan. Saya sebagai manusia akan seperti Nyala, mempertahankan hak saya daripada... Kan ada tim kuasa hukumnya, jadi mengatakan begini Pak Maruli, saya kutip lagi, karena ini tidak hadir ya, saya harus mengambil kutipan-kutipan dari Maruli Hutagalung yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bahwa kalau tidak salah kenapa lari begitu? Oke, katakan dia akan hadir, tapi saudara jangan tahan. Karena itu persoalannya, kalau ditahan kan udah menyangkut hak asasi. Kalau tidak ditahan pasti datang. Kalau misalnya pra-peradilannya menang misalnya itu nggak ada. akhirnya Pra-peradilan ini sebetulnya hanya mempertanyakan, pra-peradilan ini nggak ada hubungannya dengan itu, hanya mempertahankan apakah putusan pengadilan yang tidak dipatuhi oleh Kejaksaan Tinggi ini, lalu Kejaksaan Tinggi lagi memberikan sprindik yang telah dilarang oleh pengadilan sebelumnya, apakah itu sah? Pertanyaannya cuma itu. Nah, apa urusannya? Nah, nggak tahu saya kenapa jawabannya Kejati terhadap pertanyaan dari kita. Apakah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa saudara Nyala tidak sah sebagai tersangka dan dana hibah tidak sah untuk disidik. Lalu kalau Jaksa Tinggi mengajukan lagi tersangka, itu yang kita pertanyakan. Tapi boleh tidak sih sebenarnya kemudian ketika masih dalam pra-peradilan ini, saya ke Pak Hudri, boleh tidak kemudian hakim itu mengambil keputusan ini tidak boleh disidik lagi kasus ini? Ya, begini. Ada tidak contoh-contoh lain dari pra-peradilan seperti ini? Oh, ada. Jadi tidak boleh disidik lagi kasusnya? Ada. Itu kasus pajak ya. Jadi ada wajib pajak ya diajukan jadi tersangka karena itu berlarut-larut sudah lebih tahun hakim itu dibilang ini perkara harus dihentikan dan kayak ini itu. Jadi perkara harus dihentikan ya, bukan karena prosedur penetapan tersangkanya atau lain sebagainya itu salah. Karena sudah ya kalau kecuali ada bukti baru, kalau misalnya buktinya itu juga kali ini. Nah, jadi yang saya mau jelaskan begini. Fungsinya pra-peradilan itu apa di dalam sistem peradilan pidana kita ya. Ya, jadi dalam sistem peradilan pidana kita pra-peradilan itu dia itu adalah mengontrol ya kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Karena langkah-langkah yang dilakukan penyidik di dalam perkara pidana pada hakikatnya itu bertentangan dengan
hak asasi manusia. Upaya hukum paksa di dalam perkara pidana itu pada hakikatnya melanggar hak asasi orang. Menangkap, menahan. Karena itu harus dikontrol, jangan disalahgunakan. Nah, pengontrolan tidak ini boleh dilarang karena memang proses penegakan hukum, tapi dikontrol melalui namanya pra-peradilan. Kontrol ini adalah ekstra kontrol dari instansi yang lain, bukan kontrol di dalamnya. Ini pengawasan adalah kontrol peradilannya, pelaksanaan peradilan dikontrol oleh ini supaya memang ada pengawasan. Nah, pra-peradilan ini menyatakan bahwa sebenarnya penyidik, ya ini kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara korupsi, itu dia sudah katakan tidak boleh lagi karena perkara ini sudah jadi bukan soal salah penetapan tersangkanya, prosedurnya tidak memenuhi, tapi memang kasusnya sudah tidak bisa disidik lagi. Sudah selesai gitu. Jadi perkara tapi itu nah, saya mau memberikan ini juga kepada publik ya, supaya ini publik mendapat informasi yang berimbang. Apa yang dikatakan oleh Pak Kajati bahwa hakim menolak saksi dari kejaksaan begini. Jaksa menurut undang-undang itu satu dan tidak terpisahkan. Jaksa itu dari jaksa yang paling rendah sampai dengan jaksa agung satu kejaksaan gitu loh. Nah, sekarang yang dikatakan loh, kejaksaan ya sebagai penyidik menghadirkan petugas kejaksaan yang notabene kan dia juga sebagai termohon. Loh, masa termohon menjadikan saksi. Jadi bukan dilarang. Jadi saya kira itu mesti dibuka ininya rekaman dan atau ini yang dinyatakan oleh hakim dibilang saudara ini kan jaksa juga. Jaksa itu satu dan kesatuan. Nah, baru kecuali begini, di dalam perkara korupsi orang ini bersaksi. Satu lagi saya tambahkan nih. Tadi kan dikatakan bahwa bukti-buktinya tidak dipertimbangkan. Jadi saya lihat itu daftar buktinya dari kejaksaan. Ada namanya nomor, judul dari itu. Tapi dari setiap bukti itu tidak jelas apa maksudnya. Nah, bayangkanlah bagaimana hakim akan memeriksa dalam pra-peradilan yang cepat itu, cuma judulnya toh ini. Tapi apa yang dari bukti ini, apa pesannya? Nggak ada. Beda sama bukti yang kita berikan. Buktinya judulnya ini, buktinya ini, yang hendak diceritakan ini pada halaman ini. Dan lalu dia mengatakan bahwa jaksa tidak mengadil. Saya minta kepada kejaksaan evaluasi dulu cara saudara menyajikan bukti-bukti saudara di pengadilan, baru saudara memprotes. Kalau saudara tidak memeriksa seperti apa bukti yang saudara, jangan saudara memprotes. Pernah lagi suatu waktu pada pra-peradilan diberikan sama dia bukti begini. Ini daftar orang. Daftar apa ini? Kata hakim. Yang kami BAP. Mana BAP-nya? Nggak ada. Ya ditolak dong. Cuma daftar orang di BAP, tapi BAP-nya nggak ada. Iya ditolak. Baik. Kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih ada segmen selanjutnya untuk mengulas ini. Tapi yang ingin saya pertanyakan tadi ketika Pak Togar tadi bilang kenapa Pak Lanyala tidak kembali saja untuk kemudian menyelesaikan masalah ini dengan tim kuasa hukum seperti Pak Togar ini sudah ada. Karena tadi takut ini adalah hak asasinya dilanggar begitu. Benarkah bisa demikian menurut Pak Kudri? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus segera kembali saat lagi. Kemudian permasalahan Lanyala ini seperti berujung saling adu argumen antara pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya begitu. Tapi sebelumnya saya ingin lanjutkan dulu begitu. Apa yang diterangkan tadi Pak Togar bahwa permasalahan ini ketika Pak Lanyala kenapa tidak kembali saja untuk mengurus persoalan ini karena takut masalah hak asasinya dilanggar begitu. Tapi secara hukum bisa tidak Pak? Kenapa harus pergi begitu? Kenapa tidak menghadiri saja? Bisakah ini kemudian disebut sebagai DPO atau buron begitu dari bahasa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur? Begini, pertama-tama kan apakah seseorang itu kalau dilanggar hak asasinya bisa melakukan upaya pembelaan atau tidak? Bisa. Ya tidak harus betul ya, betul tidak harus dia pergi ke luar negeri, lari lah gitu ya, menghindar dari itu secara hukum betul. Tetapi dalam kenyataan bisa dimengerti Pak Nyala itu dia melarikan diri bahwa sekarang negara itu sudah tidak berdasarkan rule of law, tapi berdasarkan rule of the ruler. Ya, kenapa Anda mengatakan ini rule of the ruler jadi? Loh iya, berdasarkan kekuasaan punya penguasa.
Jadi dalam kasus Lanyala ini ada intervensi penguasa ya, maksudnya? mestinya kan rule of law, Iya. tapi ini adalah rule of the ruler. Nah, jadi karena itu kita bisa mengerti kalau misalnya dia menghindar, wah ini tidak objektif lagi, karena ada rentetannya. Ini Anda kan setuju bahwa ini tidak objektif lagi? iya, kalau kita lihat dari misalnya sudah putusan pengadilan menyatakan sudah inkrah, sudah ada pra peradilan untuk majukan pra peradilan lagi. Oke. Nah, andai katalah ini diajukan, ya kan? Katanya haknya ininya paspornya dicabut. Ini kalau misalnya Pak Nyala membawa masalah ini menjadi proses internasional, yang malu itu Republik. Ya kan? Nyala itu sebagai dia bisa membawa ke International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Ya. Yaitu apabila dianggap sudah melanggar hak asasi. Loh, saya salah apa? Ya kan? Pengadilan sudah menyatakan tidak ini. Saya tiba-tiba berkenan pra peradilan sudah diputus. Itu Sekarang dia, Pak. dan Itu ini. dia maksudnya ketika kenapa tidak kembali saja? Pak Togar sudah menjelaskan, tapi saya ingin dapat persepsi dari saya Pak kira memang Kudri. secara rule katakanlah misalnya hadapi saja gitu loh ya. Misalnya hadapi saja. Tapi tidak percaya dengan negara karena sekarang rule of the ruler. Itu. Iya, jadi kalau begini pandangan seperti ini bisa tidak jadi presiden bagi kasus-kasus yang lain, tersangka-tersangka yang lain? Saya kira tidak, karena Kenapa demikian? kasus ini ada dasar putusan pengadilan. Katakanlah misalnya Pak Kajati bilang, ini dibilang putusannya sudah direkayasa. Loh, kalau misalnya kita nggak percaya sama pengadilan, percaya sama siapa lagi loh? Kan yang mengontrol. Tapi Pak Lanyala ini kan keluar, kalau bahasa Pak Kudri sendiri tadi kan lari, itu sebelum pra-peradilan yang sebelumnya kan malahan kan? Sebelum ada putusan pra-peradilan yang Bahkan sebelumnya. dia nggak lari karena dia pergi itu ke luar negeri itu sebelum ada apa namanya itu yang di imigrasi. Oke. Oh ya, pencekalan. pencekalan, Sebelum ya. ada. Lalu di mana larinya? Oh, oke. Nah, lalu soal ini, saudara Nyala sama kita juga lawyer memperlihatkan sekarang di Republik tentang disebut soal negara kekuasaan. Ya. Ini bukan kasus satu ini aja yang kita lihat ada kejanggalan hukum. Ya. Kita lihat misalnya PSSI itu telah inkrah. Putusan Mahkamah Agung mengatakan itu harus dicabut. Sampai saat ini tidak dicabut. Oke. Lalu apa Pembekuan dasar maksudnya ini pembekuan itu? Jadi ini nyambung dengan kasus ini sebenarnya. Nyambung. Dan ini ada kekuasaan. Menpora namanya pejabat negara, ada perintah undang-undang, ada putusan pengadilan. Tenang-tenang aja dia. Ini makin kental aroma politisnya, Pak. Ini makin- lalu satu, ini bukan hanya di PSSI, di Republik ini bahaya. Oke. Lihat dong Golkar diperkosa. Lihat dong P3. Sudah side Dian Farid. Jadi ini jelas nih pemerintah menggunakan kekuasaan di kewenangannya. Republik sekarang mengabaikan putusan hakim. Oke. Putusan Majelis Mahkamah Agung diabaikan. Contohnya adalah P3. Oke. Baik. Golkar diperkosa. Ya. Agar tidak terlalu melebar, cukup disampai di Ya enggak, ini soal negara. Aroma politisnya baik. Ya. Baik, ini semakin kental begitu ya ketika Pak Togar mengatakan memang ada aroma politisnya. Tapi apakah kemudian ini hanya terbatas sampai di situ ataukah berdampak pada antar instansi begitu ya? Saya ingin menyampaikan informasi Humas Pengadilan Negeri Surabaya ini mengatakan tarik ulur penetapan tersangka terhadap Ketua Umum PSSI justru disebut syarat muatan politis. Pengadilan Negeri Surabaya menilai Kejati terlalu memaksakan kasus ini. Karena saya pengadilan yang dituduh oleh Kajati, maka sebenarnya saya kan tidak tahap adu argumentasi kepada Kajati. Kita sama-sama penegak hukum sebenarnya kan kontraproduktif untuk menyikapi. Tapi karena Kajati juga seuson, sekarang saya juga seuson. What happened dengan Kajati? Apa sih? Belum diputus sudah menyiapkan seprindik baru. Jadi apa yang pemikiran yang Kajati sendiri apa gitu loh. Titipan justru kita juga bisa curiga juga toh titipan siapa, ya kan? Kalau mau dia ditarik panjang ini kan Pak Lanyala ini kan orang PSSI. Pada waktu itu Presiden sudah suruh cabut pembekuan PSSI yang ketemu 8 mata JK, Jokowi, Agung Gemelar dengan Nahrawi Menteri Pemuda dan Olahraga. Tetapi setelah keluar itu sampai Jenderal Agung Gemelar sumpah-sumpah sebagai prajurit TNI menyatakan itu memang yang diminta oleh Presiden, tapi Menteri Olahraga berkata lain, masih pengkajian kan. Saya kira itu benang merahnya adik-adik dari media bisa itu ya. Saya tidak membentuk opini tapi langsung atau tidak langsung kan itu terkait kan. Sekarang kan gencar Menpora minta kongres luar biasa ya toh? Ya silakan aja. Tapi janganlah
membawa suatu perkara ke pengadilan itu dengan intrik-intrik yang seperti ini kan mencederai penegakan hukum. Ya itulah saya bantah, saya nyatakan bahwa memang betul Lanyala itu adalah kebetulan ponakan Ketua Mahkamah Agung Pak Hatta Ali. Tapi sampai saat ini tidak ada titipan bahkan dari Ketua Pengadilan Tinggi, bahkan dari Ketua Pengadilan, bahkan Wakil Ketua Pengadilan tidak pernah intervensi. Kita selalu dipesankan kerjakanlah pekerjaan tersebut secara profesional dengan rasa keadilan. Saya ingin meminta pendapat dari Pak Kudri. Tadi kalau Pak Togar yang bilang ini aromanya kental, misalnya PSSI dan lain sebagainya, wajar. Pak Togar merupakan kuasa hukum dari Pak Lanyala begitu. Tapi kalau misalnya seorang hakim Pengadilan Negeri yang menyebut mengkaitkan ini kemudian dengan masalah PSSI, kita tahu ini adalah masalah PSSI dan lain sebagainya begitu, banyak sekali tadi perkataan tentang PSSI. Padahal ini adalah kasus yang lain begitu Pak tentang Pak Lanyala ini. Menurut Anda tepat tidak? Ya begini. Etis tidak? Di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan hakim wajib mengikuti rasa keadilan yang dia harus mengikuti, menjaga ya rasa keadilan yang ada tumbuh di masyarakat. Jadi ini adalah aspek sosiologis dari putusan. Boleh tapi. Ya, jadi ya itu kan undang-undang yang mengatur gitu. Jadi kita kenal bahwa putusan pengadilan itu ada aspek filosofis, ada aspek yuridis dan aspek sosiologis. Yang ini bukan mengarang-arang, itu memang diatur sendiri oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Itu bisa disampaikan ke media juga tidak? Pernyataan-pernyataan yang kemudian ini kan kita tahu bahwa ini adalah masalah PSSI, ini adalah masalah. Oh begini. Menurut Anda? Karena ya kalau kita dengar pernyataan itu, hakim itu kan katanya kan seolah-olah hakim itu sudah ada rekayasa. Jadi yang diserangnya ini kan adalah pribadinya hakim yang bersangkutan gitu. Jadi dia menyatakan akhirnya ya akhirnya dia bereaksi, dia memberikan alasan background kenapa dia menyatakan. Jadi ini gitu. posisinya menjawab saja tadi. Iya, dia merespon serangan dari ya, bukan ini gitu. Karena dibilang bahwa ini apalagi dikait-kaitkan, saya baru tahu juga bahwa di sini ada hubungan kekerabatan antara itu. Saya nggak tahu sebelumnya. Bahwa kalau ini ada hubungan kekerabatan. Nah, tapi kalau misalnya yang diterjemahkan bahwa dibilang ini politis atau tidak politis, aspek sosiologis, aspek yang ada di masyarakat. Di aspek dalam masyarakat itu apa yang ada? Selain hukum itu kan ada politik, ada ekonomi. Jadi ini dan di dalam teori. Kalau kemudian ini saling adu argumen antara ketika nanti ini dari pihak Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan seperti itu, lalu dijawab lagi pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi adu argumen yang bukan bicara soal substansi hukum, tetapi kemudian bicara soal background kasus lain, misalnya PSSI dan lain sebagainya begitu, di ranah publik, menjadi sehat tidak? Iya, saya kira begini. Kan di dalam kebiasaan itu kan di daerah itu mereka itu ada muspida. Muspida itu terdiri dari gubernur, ya kan, kemudian juga ada kepolisian, Kodam, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi, ya kan? Nah, kalau dahulu itu ada namanya Mahkejapol, ya, itu satu forum Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian. Mereka inilah misalnya ini. Nah, sekarang saya kira juga itu kan tidak elok, ya, misalnya dipertontonkan bahwa ini dibilang ini gitu loh, ya kan? Nanti kalau misalnya nih, saya nggak tahu, nanti korek-korek misalnya ini hubungannya Kajati ini apa? Dicari lagi, ntar urusan wah dia ini nggak selesai. Dia bilang, pasti akan mencari orang kalau dicari lemahnya ini. Nanti dia bilang, oke, saya akan kejar. Ini Kajati ini apa? Tidak sehat ya. Kemudian aroma politis itu menjadi tidak sehat. Begini, karena yang memulai ini kan saudara Maruli yang Kajati. Kenapa Anda yakin yang memulai adalah? Dia yang memulai. Kenapa orang bicara dalam prosedur hukum, dalam koridor hukum, dia bawa kepemilian orang. Dia menginterpretasikan sendiri. Dia mengatakan apa, batuk apa segala macam. Dia sendiri, dia yang menuduh hakim. Menuduh hakim soal kekerabatan bukan itu saja, itu dituduh dia. Dia yang memulai. Dia mengatakan hakim tidak ini. Dia yang memulai frontal. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang Kajati yang harus dalam koridor hukum proporsional dan profesional. Yang menarik-narik ke soal PSSI pertama kali siapa, Pak? Nah, itu background diketahui oleh umum. Diketahui oleh umum.
karena bahkan ke presiden juga nyampe. Bayangkan seorang jenderal namanya Pak Agung Gumelar yang begitu kalem, begitu sabar, begitu apa, bisa emosi akibat dari kekuasaan. Bisa emosi melihat Menpora yang tidak mencabut-cabut itu. Nah, sekarang ini banyak orang emosi. Sekarang Kejaksaan Maruli begitu sombongnya. Saya ingin bertanya kepada saudara Maruli, pernahkah kepada umum dipertanggungjawabkan apakah dia sudah pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi terhadap fakta di pengadilan KPK yang menyatakan dari saksi bahwa dia pernah diterima uang 500 juta oleh ini kasus lain. Kasus lain itu fakta persidangan. Baik. Nah, sekarang pernah nggak dipertanggungjawabkan ya? Layak nggak secara moral saudara Maruli yang tercemar di dalam KPK jadi Kajati? Layak nggak? Baik. Itu nanti dipertanyakan. Tapi kemudian begini Pak, terakhir ini saya ingin mendapatkan kesimpulan dari Pak Togar. Izin tinggal di Singapura disebut sudah habis begitu, izin tinggalnya begitu Pak. Kapan Pak Lanyala ini pulang sehingga proses hukumnya ini akan berjalan, orang tidak memandang kenapa menjadi pembenar juga ketika Pak Maruli menyebutkan kalau tidak salah kenapa lari begitu Pak. Ini kita akan lebih ke depan. Apakah akan ada komitmen dalam waktu dekat akan segera kembali? Sekarang gini, tadi saya sudah jelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi mengancam hak asasi saudara Lanyala akan ditahan, akan diapa segala macam. Kalau ada jaminan dari instansi apapun di Republik ini, apa itu Komnas HAM, apa itu Kejaksaan Agung, dia akan menghormati putusan pengadilan itu. Saudara Lanyala detik ini saya yakin dengan karakter saudara Lanyala yang sangat beriman, pasti datang. Pasti datang. Pasti. Kalau ada jaminan tidak ditahan. Saya melihat Nyala bukan karena dia ngomong sama saya, tapi saya melihat Nyala adalah seorang yang sangat religius. Dia adalah yang taat berpuasa Daud itu. Dia juga yang taat sholat dan tahajud. Saya meyakini orang seperti ini pasti komit. Baik Pak. Tapi sayangnya kita tidak bicara tentang pribadi ya. Ini soal koridor hukum dulu. Enggak, pasti dong pribadi dong. Kalau misalnya datang itu kan pasti karakter pribadi. Iya kan? Nyala pasti datang. Asal ada yang menjamin tadi asal ada yang menjamin terhadap ancaman dari Kajati. Baik. Kalau misalnya ini soal inisiatif untuk datang, tetapi sekarang ini kan ada red notice nih Pak. Dari yang dimintakan oleh Kejaksaan Tinggi kepada dari Kejaksaan kepada kepolisian, lalu juga sudah ada balasannya suratnya. Nah, ini bagaimana Anda melihat tentang red notice ini terakhir? Saya kira kan syaratnya red notice itu bahwa orang yang itu memang dia dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan dan lainnya gitu. Atau misalnya dia memang ada lembaga peradilan, penegak hukum menyatakan bahwa dia salah kayak ini. Jadi kasusnya sudah bersalah. Maksudnya inkrah? Iya, dalam kasus ini justru kan kelihatan bahwa ada putusan pra peradilan yang menyatakan bahwa dia tidak boleh dinyatakan jadi tersangka lagi kan gitu. Nah, kan menurut pendapat saya ini juga Interpol itu kan nggak sembarangan semua nerima begini lagi. Ya. Nggak maksudnya harus inkrah dulu? Oh enggak, jadi tidak harus inkrah kan? Masih tersangka bisa saja kalau memang bisa saja ya kalau memang itu dia dianggap melanggar peraturan itu loh ya. Nah, jadi menurut Anda Interpol juga tidak mungkin melakukan ini? Ya, kalau misalnya tidak ada putusan pra peradilan itu mungkin bisa ada dibilang oh ya Anda ini. Tapi karena ada putusan ada pra peradilan yang menyatakan dia kan sebenarnya secara artinya secara hukum ini sebenarnya sudah tidak lagi menjadi DPO nih. Iya. Menurut Anda? Enggak ya kalau tidak menjadi DPO kenapa tidak pulang saja? Itu sekarang kan ini persoalannya. Kan tidak bisa ditahan Pak kalau kemudian memang berdasarkan memiliki landasan kuat tentang putusan pra peradilan itu. Nah, sekarang bahwa kemungkinan ini Kejaksaan Tinggi ini tidak memberikan informasi yang komplit kepada Interpol. Dia cuma mengatakan kami telah membuat tersangka. Tapi dia tidak pernah menyatakan bahwa sebetulnya pengadilan telah melarang kami untuk membuat saudara nyala tersangka. Dia kalau informasikan itu ke Interpol, pasti jelas. Ini kan cuma maunya dia dikatakan, saya adalah institusi kejaksaan, saya bikin tersangka, tapi dia tidak pernah mengatakan
sebetulnya saya ini sudah diperintahkan oleh pengadilan untuk tidak membuat tersangka. Dia tidak beritakan itu. Jadi dia ini telah membohongi polisi internasional. Telah membohongi ya, baik. Baik. Jadi saya satu hal lagi ya. Singkat saja Pak, terakhir. Ya, ini bisa misalnya menyangkut kewibawaan hukum kita itu ya. Andai kata misalnya Interpol itu tidak mengabulkan, di mana kewibawaan kita? Baik. Karena jadi lebih baik kita berharap Pak Lanyala untuk segera datang, apalagi punya landasan kuat tadi soal Kalau ada putusan jaminan. peradilan. Kalau ada jaminan. Kalaupun tidak ada jaminan, kan ada putusan peradilan tadi dianggap sangat kuat tadi. Ya, bukan tapi lagi- si jaksa ini lihat dong, apa bedanya jaksa ini sama Menteri Pemuda dan Olahraga? Putusan pengadilan diabaikan. Apa berarti ini bedanya? masih terkait menurut Anda begitu ya? Iya, adalah kejaksaan, menteri itu pasti bagian dari kekuasaan. Oke, kita harus sudahi sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin saja Pak Lanyala pulang dan mau mungkin melakukan wawancara dengan kami di CNN Indonesia ini. Terima kasih Pak Togar, terima kasih juga Pak Kudri telah bergabung bersama kami malam ini. Ya, tetaplah